Musa. Aduh. Oleh Pak diam. Tahu nggak sih guys, tugasku di copy paste sama kelompok lain. Iya, aku juga. Skripku yang udah aku buat itu diambil sama kelompok lain buat ikut lomba. Tulisanku yang typo itu pun bahkan ikut ke copy paste sama mereka. Kalian tahu gak? Bahkan logo startup yang baru aku bangun itu dicuri sama orang kontrol pulsa. Cuma buat jual pulsa. Aduh. Wait guys. Berarti kita semua ini adalah korban dari pencurian karya. Iya, betul. Daripada kita bingung, mending kita yuk. Yuk. Nah, itu dia contoh menyeramkan kalau tidak ada perlindungan kerangka hukum internasionalnya. Dalam kejahatan siber tidak mengenal batasan negara. Ada dua instrumen utama yang menjadi acuan dunia, yaitu Computer Crime Act dan Council of Europa Convention on Cybercrime. Sedangkan perlindungan hak cipta di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 dan perubahannya terkait perangkat lunak. Berikut dapat dilihat komposisi kasus pelanggaran software yang ada di Indonesia. Pelanggaran hak cipta bukan hanya soal membajak, tapi juga penggunaan di luar lisensi. Kemudian, pada analisis risiko profesi dapat dilihat pada grafik tersebut. Grafik radar di samping membandingkan dampak dari penggunaan tools ilegal dan legal. Lalu, bagaimana cara mendaftarkan tools buatan mahasiswa? Yang pertama, siapkan dokumen. Yang kedua, pembuatan akun. Yang ketiga, upload dan bayar. Keempat, verifikasi. Dan yang terakhir, sertifikat terbit. Selanjutnya, kami dari kelompok 4 akan kulik habis mengenai hak cipta dan paten. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait etika. Etika adalah nilai, norma, dan prinsip yang ada di sekitar kita yang menjadi fondasi untuk kita mencapai penegakan hukum untuk mendapatkan keadilan. Itu juga berkaitan dengan kepatuhan kita terhadap haki atau hak cipta untuk upaya penegasan dalam bidang hukum bagi yang melanggar kode etik secara profesional. Selanjutnya, apa sih haki itu? Jadi, haki adalah hak eksklusif atas karya atau hasil pemikiran dari seseorang. Seperti kasus kita tadi, dan di sini ada contoh-contoh haki dalam dunia TKJ. Yang pertama adalah program komputer. Itu dilindungi oleh hak cipta, dan kemudian ada dokumentasi jaringan dilindungi sebagai hak cipta sebagai karya ilmu sebagai personal ataupun kelompok. Kemudian ada desain logo seperti kasusnya teman kita tadi, Aris, dilindungi merek yang merupakan bagian dari haki. Dan juga ada rancangan alat IoT sebagai invensi solusi teknis yang dilindungi oleh paten. Nah teman-teman, ada 3 jenis haki. Yang pertama hak cipta, yaitu melindungi karya seperti modul, tulisan, gambar, topologi, dan program komputer yang sebelumnya pernah kita bahas. Nah, yang kedua, hak paten, yaitu melindungi alat atau teknologi yang terbaru nih. Yang ketiga, merek, yaitu melindungi nama usaha atau logo. Dan sebelumnya juga sempat kita bahas kasusnya di awal. Nah, apa yang dilindungi oleh hak cipta? Yang pertama, buku, modul, dan video. Ini penting banget. Yang kedua adalah presentasi. Kemudian adalah program komputer. Nah, ini penting banget dan sangat dilindungi oleh undang-undang. Kemudian ada dokumentasi, topologi, diagram jaringan. Nah, ini sering banget nih dialami oleh teman-teman di TKJ. Jadi kita perlu banget nih ada keamanan yang mana itu hasil dari ide-ide kita. Yang terakhir adalah gambar dan ilustrasi. Ini yang paling sering terjadi oleh ilustrasi dan juga teman-teman yang berkecimpung di bidang seni. Itu sering banget misalnya logo-logo atau gambar-gambarnya dipakai orang lain tanpa izin. Padahal kita menuju seni yang terbaik itu perlu banyak usaha yang keras. Nah, ini ada jenis hak dalam hak cipta. Yang pertama, hak moral,
yang mana kita harus mencantumkan hak yang ada pada diri pencipta, misalnya menyebutkan siapa nih yang membuatnya, dan hak ekonomi. Nah, hak untuk mengadakan dan meliputi ciptaan dalam segala bentuknya. Kemudian hak menjual, gimana sih, apakah ini boleh dijual apa tidak? Yang kemudian ada menyebarkan, apakah karya ini boleh disebarkan apa tidak, dan bagaimana cara pengizinannya bagi sang pemiliknya. Kemudian yang terakhir ada apakah ini boleh diunggah dan di-share ke media lain. Lalu teman-teman, dalam haki itu ada namanya sikap profesional dalam menggunakan karya orang. Ada beberapa cara di sini, yaitu dengan meminta izin sebelum atau menggunakan karya orang, menyebutkan sumber dengan benar, dan tidak memakai software bajakan. Itu sangat banyak sekali yang terjadi di Indonesia ya, dengan software bajakan. Lalu juga menggunakan lisensi yang sesuai. Ada lisensi yang berbayar dan ada yang gratis. Jika teman-teman sanggup membayar lisensi, maka menggunakan lisensi resmi yang berbayar. Jika tidak sanggup, kalian bisa menggunakan lisensi yang gratis atau open source seperti GPL atau MIT dan sebagainya. Juga kalian dalam menggunakan lisensi harus adanya perjanjian yang jelas. Jadi lisensi yang kalian gunakan itu tidak ilegal. Dan juga jika kalian melanggar haki, itu ada undang-undangnya teman-teman. Undang-undang yang mengatur hak cipta ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang merupakan landasan hukum utama pelindungan hak cipta di Indonesia. Jadi teman-teman, jika kalian melanggar undang-undang tadi, ada beberapa hal yang akan terjadi, yaitu gugatan ganti rugi. Jadi pihak yang dirugikan seperti pencipta atau pemegang hak cipta itu dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata kepada pengadilan niaga. Lalu adanya denda. Pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda yang ditingkatkan. Apa itu maksudnya ditingkatkan? Yaitu karya yang ditujukan untuk non komersial tapi kalian tujukan untuk komersial, maka akan dapat denda yang ditingkatkan. Lalu ada pencemaran nama baik, yaitu pelanggaran etika seperti plagiarisme yang dapat menyebabkan kehancuran reputasi profesional seumur hidup. Jadi dalam media internet dan zaman sekarang itu ada namanya rekam jejak, teman-teman. Jadi jika kita melanggar haki dan terbukti melanggar, otomatis rekam jejak kita itu banyak tersebar. Itu sangat merusak reputasi kalian jika kalian menggunakan hal tersebut. Lalu adanya reputasi profesional yang rusak. Jadi integritas itu adalah nilai moral yang tertinggi, teman-teman. Kegagalan dalam menghormati hakim menunjukkan kurangnya integritas yang merupakan modal utama dalam karir profesional. Itu maksudnya kita dalam haki saja sudah melanggar, apalagi dalam kedepannya, teman-teman. Maka akan lebih parah lagi, lebih berat lagi pelanggaran yang akan kita dapatkan. Dari banyaknya penjelasan teman-teman tadi, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa haki itu penting banget buat menghargai karya, inovasi dari ide-ide cemerlang yang kita buat ya. Nah, untuk perlindungan hukum haki ini mewujudkan lebih baiknya tumbuh menciptakan dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun karya-karya kesenian kita begitu. Dan juga sikap profesional dalam teknologi salah satunya adalah menghargai haki. Jadi etika profesi adalah fondasi atau dasar utama yang memastikan profesional menjunjung integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas kita gitu. Oke, selanjutnya di sini ada pelanggaran yang berpotensi merugikan secara hukum dan reputasi. Jadi kepatuhan proaktif haki adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja dan industri yang sehat, produktif, sukses dan juga berkelanjutan pastinya. Haki bukan tanda aturan hukum,
tapi cerminan integritas kita sebagai seorang profesional. Karya yang besar dimulai oleh perlindungan yang benar. Lindungi ide, hargai pencipta. Setiap karya wajib untuk dilindungi. Itulah hasil presentasi dari kami. Terima kasih. Dadah.